Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal bahas lebih dalam materi dari buku The Millionaire Fastlane. Fokus kita di bagian yang menurut saya krusial banget. Kecepatan Anda mempercepat kekayaan. Betul. Kita kan sering ya dengar soal rencana finansial, peta jalan gitu. Tapi buku ini nanyanya beda. Gimana caranya kita bisa benar-benar ngebut bangun kekayaan? Bukan cuma punya rencana, tapi geraknya itu loh, cepat. Penulisnya pakai istilah kecepatan. Nah, mari kita bedah ini bareng-bareng. Iya, menarik sekali. Dan perlu ditekankan, kecepatan di sini tuh bukan sekedar punya ide cemerlang atau mikir cepat aja. Lebih ke tindakan cepatnya itu. Gimana mengubah potensi ide ya, jadi sesuatu yang nyata, jadi duit, gitu. Intinya sih soal eksekusi. Nah, itu dia. Saya juga nangkep pesan kuat dari sumber ini. Ide itu ya ide aja. Penulisnya bahkan bilang agak nyeleneh ya, kayak kentut neurologis katanya. Iya, istilahnya unik. Tapi yang bikin ide itu jadi wangi, jadi berharga, itu ya eksekusinya. Banyak loh orang punya ide keren, tapi yang berani jalanin, ternyata nggak banyak. Di situ bedanya. Betul sekali. Dan ini nyambung ke analogi yang dipakai di buku itu, soal catur lawan checkers. Menarik banget. Jadi, bisnis yang sukses nebut itu mainnya kayak catur. Multidimensi, mikirin pemasaran, inovasi, layanan, sekaligus harga. Nyerang dari banyak sisi gitu. Oh, jadi nggak cuma satu aspek aja ya? Iya, nggak kayak main checkers yang cuma fokus perang harga, satu langkah tok. Pendekatan catur ini bangun momentum. Jadi, eksekusi itu bukan hasil akhir aja, tapi prosesnya. Proses terus bergerak. Tanpa eksekusi, ya ide sebagus apapun, kayaknya nguap aja, nggak ada nilainya. Oke, paham. Nah, ini berarti nyambung juga ke soal persaingan dong. Kan sering tuh kita lihat, kompetitor A bikin apa, kita ikut. Kompetitor B bikin fitur baru, kita ngejar. Jadi reaktif kan? Nah, itu dia jebakannya. Buku ini justru bilang, jangan terlalu fokus ngikutin pesaing. Itu malah bisa bikin kita lambat. Terus gimana dong sebaiknya? Pendekatan yang lebih cerdas itu pakai pesaing sebagai data. Analisis, cari kelemahan mereka di mana, pasar mana nih yang belum mereka garap dengan baik, fokusnya ke jalan kita sendiri, inovasi, bikin pembeda yang jelas. Intinya gimana kita bisa memimpin, bukan malah ngekor di belakang. Kecepatan kita sendiri yang jadi patokan. Oke, jadi harus beda dan mimpin. Terus, gimana cara kita ngasih tahu ke pasar kalau kita beda? Di sini peran pemasaran sama branding masuk ya. Buku ini bilang itu kayak ratu dalam catur bisnis. Tepat sekali. Disinilah konsep kayak Unique Selling Proposition atau USP jadi penting banget. Contohnya kayak FedEx, gitu ya. Pasti sampai besok. Atau M&M's, meleleh di mulut, bukan di tangan. Khas banget ya? Iya, betul. USP yang kuat, dibalut branding yang pas, itu bisa bikin orang rela bayar lebih mahal loh. Padahal mungkin produk intinya mirip-mirip aja sama kompetitor. Gimana tuh cara bikin pemasaran yang efektif menurut buku ini? Ada beberapa poin penting sih. Pertama, harus berani nongol, beda dari yang lain. Mungkin sedikit mempolarisasi, nggak apa-apa, yang penting dapat perhatian. Terus, sentuh emosinya. Orang sering beli karena emosi kan, baru nanti otaknya cari pembenaran. Ah, iya. Sering kejadian itu. Lalu, bikin interaktif. Contohnya survei singkat di medsos. Orang kan suka ya diajak ngomongin diri sendiri. Dan yang paling fundamental, selalu fokus ke manfaat buat konsumen. Kita ini nyelesain masalah apa sih buat mereka? Kayak analogi itu, orang nggak beli bor, tapi beli lubang. Fokus ke hasilnya. Menarik. Soal harga gimana? Tadi disinggung juga. Nah, ini juga unik. Harga itu bisa jadi senjata branding. Ada ceritakan jam tangan murah, begitu harganya dinaikin gila-gilaan, malah laku keras. Kayak tas desainer gitulah. Harga bisa ciptain persepsi kualitas atau eksklusivitas. Wow, oke. Strategi marketingnya kompleks juga ya, kayak catur tadi. Tapi semua rencana bagus ini, diferensiasi, USP, marketing, kayaknya nggak akan jalan kalau kita nggak ngelakuin satu hal penting ini ya. Apa tuh? Bertindak sekarang. Buku ini kayaknya keras banget ngingetin soal jebakan nanti deh, atau suatu hari nanti. Nunggu momen sempurna itu, wah bisa nggak mulai-mulai kita. Oh, itu kunci utamanya. Pesannya jelas banget. Jadikan suatu hari nanti, itu ya hari ini. Nggak usah nunggu momen yang pas 100% karena mungkin nggak akan pernah datang. Eksekusi, tindakan nyata.
Itu yang mengubah ide yang tadinya cuma potensi kecepatan jadi kemajuan beneran. Jadi kecepatan aktual. Tindakan hari ini itu bensinnya buat akselerasi kekayaan. Jangan sampai kehilangan momentum. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih ya, mempercepat kekayaan itu bukan sulap, bukan sihir. Tapi soal eksekusi yang fokus, berani beda, pakai strategi, bangun pemasaran yang ngena, dan yang paling penting, yaitu tadi, mulai aja dulu, bertindak sekarang. Betul. Sesuai kata penulisnya, ide itu murah, eksekusi itu tak ternilai harganya. Dalam banget itu. Iya, ini bisa jadi bahan renungan buat Anda yang dengerin. Coba lihat bisnis atau ide Anda sekarang. Apakah Anda lagi main catur dengan banyak strategi dan langkah, atau masih main checkers yang geraknya gitu-gitu aja? Dan yang lebih penting lagi nih, apa satu langkah eksekusi konkret, sekecil apapun, yang bisa Anda ambil hari ini juga buat mulai nambah kecepatan di jalur Anda sendiri? Pertanyaan yang bagus banget untuk menutup diskusi kita. Terima kasih banyak sudah berbagi pandangannya, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak penjelajahan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.